Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali di dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Tema renungan kita pada hari ini adalah warisan abadi. Dasarnya diambil dari bacaan Amsal pasal 13 ayat 22a yang berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudaraku, berbicara tentang warisan, apalagi warisan duniawi berupa harta benda, biarpun ingin dan mau, tidak setiap orang bisa meninggalkannya bagi anak cucunya. Mengapa? Sebab barang berharga itu tak bisa setiap orang punya, apalagi punya banyak. Hanya yang punya dan punya banyak bisa mewariskan dan meninggalkannya bagi anak cucunya. Tapi syukurlah ada warisan lain yang bukan warisan duniawi atau harta benda, yang setiap orang percaya yang baik bisa tinggalkan bagi anak cucunya. Seperti kata penulis Amsal, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Sebut saja warisan lain itu adalah warisan abadi. Apakah warisan abadi yang setiap orang percaya yang baik bisa tinggalkan bagi anak cucunya? Paling tidak warisan ini. Warisan pertama, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu begitu pentingnya sehingga bisa tentukan kualitas dan kesejatian percaya setiap orang kepadanya. Kalau tak kenal Tuhan, orang tidak bisa percaya kepadanya. Kalau sedikit kenal Tuhan, orang hanya bisa sedikit saja percaya kepadanya. Kalau sungguh kenal Tuhan, baru orang bisa sungguh-sungguh percaya kepadanya dan diselamatkan olehnya. Tapi bagaimana bisa kenal Tuhan bila tidak suka bergaul dengannya? Bagaimana bisa bergaul dengannya bila tidak suka kasih waktu bersamanya? Seorang lelaki Kristen pernah kasih kesaksian. Saat remaja, ia pernah tidur sekamar dengan ibunya. Ia saksikan setiap bangun pagi, ibunya selalu kasih waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, doakan pergumulan, aktivitas, pekerjaan diri, dan setiap anggota keluarganya setiap hari. Ia saksikan juga ibunya yang tekun beribadah setiap hari Minggu di gereja. Ia ikut alami begitu banyak doa ibunya yang dijawab Tuhan. Oh, ia sungguh rasakan ibunya sangat bijaksana, sekalipun ijazah SD saja ibunya nggak punya. Bila ia ditanya utamanya dari siapa sih ia kenal dan percaya Yesus, tanpa ragu sedikit pun ia selalu jawab, dari ibu saya lebih daripada dari orang lain. Begitulah seharusnya orang tua yang baik, mau mewariskan pengenalan dan percayanya kepada Tuhan bagi anak cucunya. Warisan yang kedua, hikmat Tuhan. Hidup di dunia selalu hidup dengan masalah dan tidak pernah bisa hidup tanpa masalah. Tapi masalah ada di dunia itu untuk diatasi dan dikurangi, bukan dibiarkan, apalagi ditambahin dari waktu ke waktu. Contohnya, kita mengalami banyak masalah tak kunjung teratasi di Indonesia. Di antaranya, kemacetan lalu lintas, banjir tahunan, korupsi, SARA, dan lain sebagainya. Padahal dari tahun ke tahun selama hampir 80 tahun merdeka, rakyat Indonesia yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan makin tinggi sudah tidak terhitung lagi banyaknya. Untuk atasi dan kurangi masalah, orang memang butuh kepandaian formal dari sekolah. Tapi lebih dari itu, orang butuh hikmat Tuhan, atau pelajaran yang tidak ada sekolahnya dari Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan hikmatnya kepada manusia, utamanya melalui pengalaman atau masalah hidupnya, khususnya yang maha berat dan maha sulit. Ya, karena Tuhan mau dan mampu bekerja dalam segala pengalaman atau masalah untuk datangkan kebaikan atau hikmatnya bagi hidup kita manusia.
Kita pernah saksikan seorang gubernur di Indonesia dengan hikmat Tuhan, dalam waktu yang relatif singkat saja, oh ya, bisa atasi begitu banyak masalah, baik masalah lama, masalah baru di daerah pemerintahannya. Hikmat Tuhan yang seperti itu, yang hanya bisa diperoleh dari Tuhan melalui begitu banyak tahun pengalaman hidup. Itulah yang orang tua harus wariskan bagi anak cucunya. Warisan ketiga, hidup penuh kasih. Hidup penuh kasih itu sungguh teramat penting. Sebab Allah adalah kasih dan sumber kasih. Sampai benar-benar rasakan kasih Tuhan, orang baru bisa sungguh-sungguh kenal dan percaya Allah dalam hidupnya. Sampai benar-benar nyatakan kasih Allah, orang baru bisa sungguh-sungguh saksikan Allah kepada dunia ini. Itu sebabnya mengapa hanya kasih saja yang berarti di hadapan Allah dan yang bisa sukakan hatinya. Tanpa kasih tiada perkataan yang seindah apapun, tiada perbuatan seagung apapun yang bisa berkenan kepadanya. Sehari-hari kasih itu sama dengan perbuatan baik, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dan tanpa henti. Seperti kasih Allah yang beri hujan dan sinar matahari kepada orang jahat dan baik, kepada orang benar dan tidak benar. Hidup penuh kasih melalui perbuatan baik, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, tanpa henti, haruslah orang tua nyatakan dan wariskan kepada anak cucunya. Ketiga warisan itu memang bisa kita sebut warisan abadi orang percaya yang baik bagi anak cucu. Mengapa? Sebab dengan ketiga warisan itu, pengenalan akan Tuhan, hikmat Tuhan, hidup penuh kasih, anak cucu bukan hanya bisa hidup beriman, hidup berarti bagi sesama, hidup berkenan kepada Allah, tapi mereka juga bisa sungguh-sungguh hidup abadi bersama Allahnya pada waktunya. Amin.